Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6A yang beranggotakan saya sendiri yaitu BP 191042-2027. Yang kedua adalah Lydia BP 191042-2029. Yang ketiga Mega Lestari yaitu BP 191042-2031. Dan yang terakhir yaitu Esti Dwi Marcelina BP 191042-2039. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Bioedit dan DNA Star. Untuk penggunaan aplikasi Bioedit akan dijelaskan oleh Mega. Kepada Mega, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Aplikasi Bioedit ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Bioedit. Nah, aplikasi Bioedit ini digunakan untuk mengedit hasil sekuen DNA berupa elektrofloregram. Nah, elektrofloregram ini merupakan grafik berwarna yang tiap warnanya ini mewakili satu basa nukleotida, yaitu C, A, G, dan T. Masing-masing basa mempunyai peak atau puncak yang mengindikasikan basa-basa sekuen DNA bagus atau tidaknya. Nah, untuk menggunakannya itu pastikan terlebih dahulu aplikasi Bioedit ini terinstall di laptop atau komputer kita. Nah, kita akan membuka filenya, yang ketika kita buka filenya itu akan otomatis terhubung dengan aplikasi Bioedit ini. Nah, seperti pada gambaran di share screen ini sudah terlihat pik-piknya. Untuk memperbesarnya kita bisa menggunakan dua skala. Ada skala vertikal di sisi sebelah kiri dan ada skala horizontal yang di sisi sebelah atas, kiri atas. Nah, terlihat bukan warna-warna pik dari sekuen DNA tersebut, warna-warna mewakili basa nukleotida. Nah, seperti ada warna merah yang mewakili basa T, dan ada warna biru keunguan, ada warna hijau, dan juga ada warna hitam. Nah, pada bagian atas itu basanya ada C, A, G, T. Nah, di sini ada muncul huruf N. Huruf ini muncul ketika pembacaan di mesin sekuen DNA ini tidak bisa membedakan jenis basa nukleotida, maka hasil sekuen DNA yang memiliki banyak huruf N di bagian ujung dapat kita dihapus. Namun hanya bagian ujung aja ya, bagian ujung sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, untuk bagian tengah huruf N-nya itu tidak dapat kita hapus. Seperti kita lihat pik-piknya ini. Nah, jika pik-nya ini ujungnya bisa kita lihat berbeda gitu, tidak menyatu-nyatu, ini tandanya pik-nya bagus. Namun jika pik-nya kayak di sebelah kiri, ujung-ujung pik-nya itu menyatu, berarti sekuen DNA-nya itu kurang bagus. Nah, umumnya untuk urutan 1 sampai 30 pik-nya itu memang kurang bagus karena mesin sekuen kita edit sekuen DNA-nya di aplikasi Bioedit, maka kita akan melakukan cek referensi dari BLAST DNA. Nah, dengan langkah pertama kita pilih edit, lalu copy pasta format. Nah, kita klik, lalu kita pergi ke website dari BLAST DNA.
plus basic local argument search tool. Beginilah tampilan dari website BLAS ya. Kemudian kita klik Nucleotida BLAS. Nah, pada bagian kolom enter query sequence itu kita copy paste yang tadi itu yang telah kita copy di bagian bioedit. Lalu kan tadi seperti yang sudah saya jelaskan, n pada bagian ujung kiri kanan itu dapat kita hapus, maka kita rapikan n-nya itu bagian kanan, lalu bagian paling atas juga. Itu. Nah, setelah sudah rapi, sudah tidak ada n bagian ujungnya, maka kita scroll ke bawah. Lalu kita pilih algoritma parameters untuk menentukan berapa parametersnya. Nah, untuk bagian ini kita pilih 100 aja. 100 parameter max target sequence-nya. Lalu kita klik BLAST. Nah, setelah kita klik BLAST itu, maka akan muncul seperti ini. Kita scroll ke bawah. Scroll lagi. Nah, terdapat query cover-nya itu sebesar 97%. Nah, berarti kalau misalnya sudah 97%, ini sama dengan sequence DNA dari Limnonectes fujianensis. Maka kalau sudah persenannya 97 itu, maka hasil sequencing sudah bagus karena sudah sesuai dengan referensi yang ada di NCBI. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Mega. Penggunaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hesti. Kepada Hesti, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan data yang kedua dengan menggunakan aplikasi BioEdit. Untuk cara-cara dalam penjelasannya sama dengan yang data pertama, hanya saja kita membandingkan hasil untuk dari kedua sequencing DNA ini. Langsung saja dari data ini dapat kita perbesar untuk ketinggian peak dan lebarnya. Pada data ini juga terdapat hasil sequencing yang berdempetan. Ini menandakan datanya yang kurang bagus, dan setelah kita tarik ke kanan, datanya sudah mulai tidak berimpitan antara masing-masing peak-nya. Selanjutnya langsung saja kita cek hasil sequencing-nya ke dalam website BLAST NCBI dengan kita kopas copy FASTA. Langsung kita klik pada bagian Nucleotida BLAST. Dan kita copy hasil dari sequencing tadi pada bagian enter query sequence. Untuk bagian ini pada yang memiliki huruf N pada bagian ujung-ujungnya kita hapus.
juga pada bagian ujung pertama. Selanjutnya, setelah bagian N-nya kita hapus, kita scroll ke bawah untuk klik algoritma parameter dan kita pilih maksimal targetnya 100 dan langsung saja kita klik blast. Kita tunggu datanya sedang diproses. Langsung saja kita scroll ke bawah. Dan dapat kita lihat pada bagian pertama, pada bagian query covernya memiliki kemiripan 99% dengan hasil sequencing, yaitu pada spesies Polyphylax nigromaculatus. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil sequencing tadi 99% memiliki kemiripan atau sama dengan spesies ini. Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih penjelasannya Hesti. Untuk selanjutnya yaitu Terima kasih kepada presenter. Selanjutnya itu mengenai aplikasi DNASTAR. Jadi aplikasi DNASTAR ini itu lebih komplit penggunaannya dibandingkan dengan bioedit karena kita bisa langsung melihat hasil sequence DNA-nya dari dua tipe hasil sequence tadi, forward dan reverse. Sedangkan kalau di bioedit itu kita bisa melihatnya hanya satu tipe saja. Nah, untuk yang pertama caranya itu kita buka di aplikasi DNASTAR-nya itu segmen, kemudian kita pilih file, kita pilih sequence, kemudian add one, maka nanti akan muncul tampilan untuk file yang akan kita masukkan. Nah, sebelum kita memilih filenya, pastikan dulu kita mengubah files of type-nya, jenis filenya yaitu AB file extension ya. Baru kita masukkan file yang akan kita lihat analisis sequence-nya, yaitu kita masukkan dulu tipe forward. Forward. Ya, kita klik open. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita juga lakukan hal yang sama, kita tambahkan lagi filenya yang tipe reverse. Sama kayak tadi sequence, kemudian add one, kita rubah dulu tipe filenya, di files extension, dan masukkan file yang akan kita buka, tipe reverse. Klik open. Nah, setelah itu baru kita buka filenya dengan klik config. Nah, bisa kita perbesar. Nah, ini untuk tampilannya itu ada file reverse dan forward. Nah, untuk memperbesarnya itu kita bisa mengklik tanda segitiga di sampingnya. Begitu juga untuk yang file forward. Dan ada scale atau skala di bagian kiri, samping kiri yang seperti garis-garis itu bisa kita tambah untuk memperbesar elektroforegramnya. Kemudian kita klik zoom-nya. Nah, jadi dengan begini itu hasil analisisnya lebih jelas karena kita bisa melihat dari dua tipe ini gitu.
dari forward dan reverse. Jadi ketika ada basa nukleotida yang tidak sesuai di bagian forward, itu bisa kita samakan dengan file dari basa nukleotida yang ada di bagian reverse. Nah, untuk mengeditnya itu bisa kita hapus langsung gitu. Karena kan tadi seperti yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi bioedit, itu ada muncul huruf-huruf selain basa nukleotida adenin, timin, guanin, dan sitosin, yaitu ada huruf N. Dan N ini itu tanda bahwa hasil sequencing bagus gitu, karena mesin adenin, timin, guanin, atau sitosin. Jadi huruf-huruf ini itu akan mempengaruhi pembacaan hasil sequencing nantinya. Untuk lebih baiknya itu kita hapus saja dengan syarat yang dihapus itu pada bagian ujung-ujung di elektroforegram ini. Untuk menghapusnya itu bisa kita blok dari mulai bagian yang mengandung N, ini bisa kita klik delete aja. Atau kita bisa juga kita cek satu-satu gitu ya, secara manual. Seperti itu ada tanda strip. Tanda strip itu melambangkan atau artinya itu gap, celah-celah yang dalam proses pembacaan fragmen-fragmen DNA oleh mesin sequence itu mesin DNA mesin sequence ragu untuk menentukannya. Maka kita bisa menghapusnya dengan cara tinggal diblok saja bagian strip-strip tadi. Lihat ada tanda-tanda strip. Nah, itu bisa kita blok saja tanda stripnya, kemudian kita hapus. Nah, itu karena dua tipe sequence DNA-nya itu kan reverse sama forward-nya memang tidak ada basa nukleotidanya, jadi kita hapus saja. Dan untuk basa huruf-huruf selain A, G, C, T itu bisa kita hapus juga seperti N pada bagian ujung-ujungnya. Jadi menggunakan aplikasi dan Astar ini lebih bagus dibandingkan bioedit, karena kita bisa membandingkannya dari dua tipe, forward dan reverse. Nah, mungkin itu dari penyampaian untuk aplikasi dan Astar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dera atas penjelasannya. Baiklah, sekian hasil diskusi kami mengenai penggunaan aplikasi bioedit dan Dynastar. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.